Rumah sakit bahagia berdiri lusuh di pinggiran kota. Bangunannya tua, cat dindingnya mengelupas, dan aroma lembab menusuk sejak dari lobi. Tapi ada satu tempat yang bahkan para perawat senior enggan datangi. Lantai 4. Sudah bertahun-tahun lantai itu dikunci, katanya karena renovasi, tapi semua orang tahu kebenarannya. Suster Maria bunuh diri di kamar 113. Dan sejak itu, tak ada yang berani menyentuh lantai 4. Malam itu, Rika, perawat muda baru, ditugaskan lembur. Kepala ruangan menyuruhnya naik ke lantai 4 untuk mengambil arsip pasien lama. Ia sempat menolak halus, tapi karena masih baru, tak punya pilihan selain menurut. Tangga menuju lantai 4 gelap, lampunya berkedip lemah. Setiap anak tangga seperti menjerit di bawah langkah kaki Rika. Semakin ke atas, semakin dingin. Angin entah dari mana meniup ujung rambutnya. Cuma 5 menit, bisiknya menenangkan diri. Begitu sampai, lorong lantai 4 langsung menyambutnya dengan hening mematikan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua pintu tertutup kecuali satu, kamar 113. Pintunya terbuka sedikit, menggantung seperti menunggu seseorang. Rika meneguk ludah, ia tak berniat masuk ke sana. Tapi saat berjalan pelan menuju ruang arsip yang ada di ujung, ia mendengar suara itu. Ding, ding, ding. Lonceng kecil berdenting, pelan, teratur, semakin mendekat. Langkah Rika terhenti. Ia menoleh ke belakang. Lorong masih kosong. Tapi suara lonceng kini terdengar tepat di belakangnya. Padahal tak ada siapa-siapa. Ding, ding. Rika mulai berlari. Tapi angin kencang mendadak menutup semua pintu di lorong dengan suara gedebuk keras. Termasuk ruang arsip. Jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri di depan kamar 113. Dan saat itu juga, pintunya terbuka lebih lebar dengan suara mengerang. Seolah mengundangnya masuk. Dari dalam, muncul suara wanita pelan tapi menggelegar di kepala Rika. Sudah waktunya bangun, nak. Rika menjerit. Sosok itu muncul perlahan dari bayangan dalam kamar. Rambut panjang menjuntai ke depan, matanya kosong seperti sumur gelap, dan di lehernya tergantung sebuah lonceng berdarah masih berdenting pelan. Ding! Ding! Rika ditemukan pagi harinya oleh satpam. Ia tergeletak di lantai 4, tepat di depan kamar 113, pingsan dengan mata terbuka. Kedua tangannya menggenggam arsip kusut, dan di lehernya ada bekas merah seperti tali kecil melingkar, persis di tempat lonceng tergantung. Setelah dibawa ke IJD, dokter mengatakan tidak ada cedera fisik, tapi Rika tidak bicara. Ia hanya menatap langit-langit, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Saat perawat lain mencoba menyentuhnya, Rika menggigil hebat. Jangan bunyikan loncengnya, bisik Rika akhirnya, lirih seperti napas terakhir orang sekarat. Malam harinya, perawat jaga malam, Dita dan Irfan mengobrol soal kejadian itu. Mereka tertawa kecil, mencoba menyangkal cerita-cerita hantu yang mereka dengar dari perawat lama. Tapi saat jam menunjukkan pukul 12:05, telepon di meja jaga berdering keras. Irfan mengangkat, tak ada suara, hanya denting kecil yang mengulang. Ding, ding, ding. Ia menutup telepon. Mereka tertawa gugup, mengira itu hanya gangguan. 5 menit kemudian, lampu lorong mati seketika. Generator tak menyala. Suara roda kasur dorong terdengar dari lorong. Padahal semua pasien sudah tidur. Tidak ada operasi malam itu. Tidak ada evakuasi. Dita mengintip keluar. Lorong gelap, tapi di ujung terlihat sesosok suster mendorong tempat tidur kosong, berjalan perlahan ke arah mereka. Lonceng di lehernya berayun pelan, berdenting setiap langkahnya. Siapa itu? Bisik Irfan dengan napas tercekat. Tapi Dita tak menjawab. Karena saat suster itu mendekat, wajahnya terlihat jelas. Pucat, matanya kosong, dan senyumnya sangat tidak manusiawi. Di dadanya menempel papan nama. Suster Maria. Dita membeku. Irfan mulai melangkah mundur. Tapi lonceng itu terus berdenting. Sudah waktunya bangun. Suara itu terdengar entah dari mana. Seolah langsung masuk ke dalam kepala mereka. Dan tiba-tiba, semua alarm pasien di lantai 3 berbunyi bersamaan. Para pasien terbangun. Semua menjerit histeris, mengatakan mereka baru saja bermimpi. Suster Maria berdiri di atas dada mereka, menatap tanpa berkedip, memegangi lonceng kecil yang berdarah. Sejak malam itu, suasana rumah sakit berubah. Pasien-pasien mulai gelisah, banyak yang minta dipindahkan ke rumah sakit lain. Sebagian besar mengaku bermimpi tentang lorong gelap, tempat di mana lonceng kecil terus berdenting, dan suster berwajah pucat berjalan tanpa menyentuh lantai. Yang paling parah, pasien anak bernama Maya, usianya baru 10 tahun. Ia ditemukan tengah malam berdiri di pojok kamarnya, menatap ke dinding dengan mata merah.
Ketika suster mencoba mendekatinya, Maya tiba-tiba menoleh cepat dan berteriak. Dia sudah di dalam. Dia sudah masuk ke dalam aku. Setelah itu Maya tak pernah bicara lagi. Ia hanya tertawa pelan setiap kali mendengar suara lonceng di televisi atau bel sekolah dari luar jendela. Sementara itu Dr. Aldi, salah satu dokter muda, merasa terganggu dengan semua kehebohan itu. Ia tidak percaya hal mistis dan yakin semua ini hanya histeria massal. Untuk membuktikannya, ia dengan sombong berkata di ruang staf, "Kalau memang ada hantunya, biar saya yang ajak ngobrol." Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Dr. Aldi naik ke lantai 4, membawa senter dan kamera. Ia ingin merekam bukti untuk menenangkan staf. Pukul 1 dini hari, kamera yang ia bawa mulai merekam sendiri. Di layar, tampak Dr. Aldi masuk ke lorong lantai 4. Ia menyorot ke sekeliling. Semua pintu tertutup, tapi suara ding mulai terdengar pelan. Kamera mulai bergoyang. Dr. Aldi tampak panik. Ia berlari ke arah tangga, tapi setiap pintu mengunci sendiri. Lalu, sesuatu muncul di belakangnya. Sosok putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam sambil menggenggam lonceng berlumur darah. Rekaman berhenti. Pagi harinya, Dr. Aldi ditemukan terkapar di depan ruang staf. Bajunya sobek dan bekas merah melingkar di lehernya. Persis seperti tanda gantungan lonceng. Ia masih hidup, tapi tak bisa bicara, tak bisa menulis. Ia hanya bisa mengangkat tangannya ke leher dan menirukan suara lonceng dengan napasnya sendiri. Ding, ding. Dan saat suster memindahkannya ke ruang isolasi, dari dalam saku bajunya jatuh sebuah lonceng kecil tua yang tak pernah ada di sana sebelumnya. Lonceng itu berdarah. Setelah insiden dengan Dr. Aldi, rumah sakit mulai kacau. Staf trauma, pasien histeris. Tapi yang paling aneh, beberapa pasien dan perawat mulai takut tidur. Mereka mengeluh soal mimpi yang terus berulang. Mimpi berada di lorong yang tidak berujung. Cahaya temaram, dinding lembab, dan suara itu, ding, 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 ding. Suster Maria muncul dalam mimpi mereka. Kadang berdiri di ujung lorong, kadang berjalan perlahan mendekat sambil berkata, "Sudah waktunya minum obat." Satu pasien, pria tua bernama Pak Samin, menjerit-jerit saat terbangun. Tangannya memegangi dada, tubuhnya menggigil. Dia duduk di atas dada saya. Dia ketawa, loncengnya berdarah, katanya sambil menangis. 3 hari setelahnya Pak Samin meninggal dalam tidur. Penyebabnya henti jantung mendadak. Tapi yang bikin merinding, saat jasadnya dimandikan, ada bekas melingkar di leher. Merah membiru seperti dicekik tali lonceng. Suster Dita, yang sebelumnya menyaksikan sosok Maria mendorong kasur, mulai sering pingsan tiba-tiba. Setiap kali sadar, ia menangis seperti anak kecil dan berkata hal yang sama. Dia ngajak main, tapi dia nggak suka kalau kita tidur. Manajemen rumah sakit akhirnya memutuskan menutup sementara lantai 4 dan mengatur ulang jadwal jaga malam. Semua staf dilarang tidur sendirian. Tapi larangan itu tak bisa menghentikan yang sudah datang. Malam Jumat berikutnya, 2 satpam tidur di pos depan. Kamera pengawas merekam hal aneh. Tepat pukul 12 malam, lorong depan IGD menjadi kabur dan muncul kabut tipis. Dan di rekaman itu, ada satu momen mengerikan. Tempat tidur pasien meluncur sendiri dari lorong. Di atasnya duduk sosok wanita berseragam putih dengan kepala terkulai dan tangan menggam lonceng. Rekaman itu hanya berlangsung 6 detik. Lalu gambar kembali normal. Pagi harinya, satpam yang tertidur ditemukan tak sadarkan diri dengan mata terbuka. Mereka tak bisa menjawab saat ditanya. Tapi tangan salah satu satpam menggambar sesuatu dengan jari di lantai yang berdebu. Jangan tidur, dia masuk lewat mimpi. Hari ke-7 sejak lantai 4 dibuka kembali jadi puncak teror. Suster Maria tak lagi hanya muncul di lantai atas, ia kini hadir dalam mimpi siapapun yang tertidur di rumah sakit itu. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang tidak bangun lagi. Suster Rika yang sempat trauma dan dirawat di ruang isolasi, akhirnya tertidur setelah 3 malam dipaksa terjaga. Ia diberi obat penenang. Tim dokter ingin memulihkan mentalnya. Tapi begitu matanya tertutup, detak jantungnya langsung meningkat. Monitor jantung memperlihatkan lonjakan tak wajar. Seluruh tubuhnya kejang. Ia menangis dalam tidur, menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Lalu, dari mulutnya terdengar suara, "Ding, ding!" Suster jaga langsung memanggil dokter. Tapi semua sudah terlambat. Rika membuka matanya. Bola matanya hanya putih. Ia duduk tegak sendiri di ranjang. Tertawa pelan sambil menunjuk ke pojok ruangan. "Dia sudah datang," katanya pelan. "Suster Maria sudah di belakang kalian."
Lampu di ruang isolasi meledak sendiri. Layar monitor mati mendadak. Ketika listrik kembali menyala 2 menit kemudian, Rika sudah tergeletak tak bernyawa. Wajahnya kaku dalam ekspresi ketakutan, dan lonceng kecil tergeletak di atas dadanya. Rumor menyebar cepat. Para staf rumah sakit mulai mengundurkan diri satu persatu. Pasien dipindahkan ke fasilitas lain. Tapi meski lantai demi lantai dikosongkan, bunyi lonceng itu tetap terdengar setiap malam. Kini tak hanya terdengar dari lorong, tapi juga dari speaker intercom, dari radio, bahkan dari napas para pasien yang tidur. Suara ding, ding, ding seolah menjalar kemana-mana, menyusup ke mimpi, menyusup ke kepala, membuat siapapun merasa diawasi. Di malam ke-10, seorang perawat tua, Bu Ratmi, yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit itu, akhirnya buka suara. Dengan suara parau, ia berkata, "Dulu, Suster Maria memang bunuh diri, tapi bukan karena stres biasa. Dia dipecat karena ketahuan menyuntik pasien mati secara diam-diam. Dia percaya dia menolong mereka. Tapi sebelum digelandang polisi, dia gantung diri dan bersumpah sebelum mati. Dia akan datang kembali lewat mimpi untuk membangunkan siapapun yang tidur di rumah sakit ini." Bu Ratmi lalu menunjukkan dokumen lama yang selama ini ia simpan. Surat pemecatan Suster Maria dan foto hitam putih di mana suster itu berdiri. Dan di balik foto itu tertulis tangan sendiri. "Obat terbaik adalah tidur selamanya. Aku akan pastikan kalian semua ikut tidur denganku." Rumah sakit bahagia kini seperti tempat kematian, bukan tempat penyembuhan. Dalam 7 hari terakhir, 22 pasien meninggal dunia secara misterius. Semuanya saat tertidur. Dan semuanya dengan bekas merah di leher, melingkar, tipis seperti tali lonceng. Yang lebih menyeramkan, pasien yang meninggal selalu berada di kamar yang berbeda-beda. Tapi semua saksi melaporkan hal yang sama. Mereka mengigau sebelum tidur, menyebut nama Maria, dan bunyi lonceng. Rumah sakit mencoba menyembunyikan semuanya. Tapi di tengah malam, lorong-lorong yang dulunya terang dan steril, kini lebih mirip lorong pemakaman, sunyi, gelap, dan dingin. Suster Dita yang masih bertahan mulai kehilangan kendali. Ia selalu berjalan sambil menutup telinga, berbisik sendiri. "Jangan dengar loncengnya. Jangan dengar, dia masuk dari telinga." Ia pernah ditemukan di tangga darurat, berusaha melubangi telinganya sendiri dengan ballpoint, dan menangis sambil berkata, "Kalau nggak bisa dengar, dia nggak bisa panggil aku masuk." Lantai 3 kini hampir kosong. Bukan karena pasien sembuh, tapi karena semua yang dirawat di sana meninggal satu persatu. Malam itu, suster jaga yang bernama Lisa memeriksa ruangan satu persatu. Ia takut, tapi ia masih punya adiknya yang dirawat karena luka bakar. Ia tak bisa meninggalkan rumah sakit. Saat ia sampai di kamar adiknya, tempat tidur sudah kosong. Lisa panik. Ia memeriksa seluruh lantai. Tak ada tanda-tanda adiknya. Tapi tiba-tiba, di salah satu ruangan gelap, ia melihat bayangan seseorang tidur di atas ranjang. Lisa mendekat, berharap itu adiknya. Tapi yang ia lihat adalah sosok wanita berseragam suster duduk di tepi ranjang, membelai kepala seseorang di bawah selimut sambil berbisik, "Sudah waktunya tidur selamanya, sayang." Lonceng di leher wanita itu berdenting pelan. Lisa mundur perlahan, tapi lantai di bawahnya tiba-tiba retak kecil dan dari celah itu mengalir setetes darah. Ia berlari, tangisnya pecah. Begitu sampai ke pos jaga, ia pingsan. Saat sadar, tubuhnya menggigil dan tangannya terus menggenggam sesuatu. Saat dibuka, itu adalah surat kecil yang terlipat rapi, bertuliskan tulisan tangan seperti goresan silet. "Lantai 3 sudah milikku. Sekarang waktunya lantai 2. Tanggal 22 bulan itu, rumah sakit bahagia akhirnya benar-benar sepi. Pasien sudah dipindahkan semua. Hanya tersisa beberapa staf yang bertahan termasuk Lisa, Irfan, dan 2 satpam. Mereka tinggal di ruang bawah menunggu proses resmi penutupan total. Namun malam itu tak ada yang bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kalau memejamkan mata, semuanya berubah. Dinding menjadi lembab, lorong memanjang tak berujung, dan bunyi lonceng terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Lisa memandangi CCTV. Semua kamera di lantai 3 mati bersamaan. Lalu kamera lantai 2 berkedip memperlihatkan ranjang-ranjang bergerak sendiri, disusun rapi seperti siap menyambut pasien. Tiba-tiba layar hitam. Muncul gambar cepat. Suster Maria berdiri di tengah ruang perawatan, tersenyum. Tapi wajahnya kini bukan wajah manusia. Matanya kosong. Lehernya tergantung, tapi tubuhnya berdiri. Dan tangannya mengangkat lonceng penuh darah. "Sekarang giliranmu, Lisa," bisik suara dari speaker pos jaga.
Tidurlah agar bisa bersamaku selamanya. Irfan ditemukan gantung diri di kamar mandi staf. Tapi yang membuat tubuhnya menggigil saat ditemukan adalah ini. Ia tergantung dengan sabuk, bukan di leher Ji, tapi di pinggang. Lehernya dikalungi lonceng. Matanya terbuka dan bibirnya tersenyum. Lisa tahu dia harus pergi. Ia lari ke basement. Tapi lampu padam. Di lorong sempit itu, ia melihat sosok Suster Maria berjalan perlahan ke arahnya, menyeret lonceng besar yang berdentang lambat. Semakin keras, semakin dalam. Lisa menjerit, menutup telinga, tapi suara lonceng sudah bukan suara biasa lagi. Itu suara yang langsung menghantam kepala. Suara kematian. Ia berlari ke pintu keluar, terkunci. Pintu darurat, terkunci. Pintu parkir, terkunci. Dan saat ia menoleh, seluruh ruangan berubah menjadi lorong tak berujung. Lampu redup, bau anyir, dan di dinding-dindingnya tertempel foto semua korban dengan leher dililit lonceng. Terdengar suara, "Kau sudah terlalu lama terjaga, saatnya tidur." Lisa ditemukan 2 minggu kemudian oleh tim evakuasi. Ia duduk sendiri di ruang suster lantai 1. Tubuhnya kurus, mata cekung, dan mulutnya terus berdenting tanpa henti. Setiap 1 menit, ia akan berkata pelan, "Rumah sakit bahagia kini sudah ditutup permanen." Namun, para warga yang tinggal di sekitar gedung itu bersaksi satu hal. Setiap malam Jumat Kliwon, jika kau melewati gedung itu tepat pukul 12 malam, dari dalam lorong gelap lantai atas, akan terdengar suara pelan, ding, ding, ding. Dan kadang, ada yang membalas dari dalam mobilmu sendiri.